Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Beberapa orang membutuhkan mujizat kesembuhan. Di rumah mana ada mujizat kesembuhan? Jadi ada di sini, percayakan. Mari yang membutuhkan mujizat kesembuhan, majulah dengan rendah hati dan iman. Dengan firman yang kau sudah miliki dari. Saya percaya ketika kekuatan terimalah kesembuhan. Rumah ini, tempat ini adalah tempat mujizat kesembuhan. Jadi saudara mau menerimanya, silakan maju ke depan. Haleluya. Di dalam Tuhan semua mungkin yang baik terjadi bagi kita, tapi sebaliknya di luar Tuhan semua yang buruk bisa terjadi dalam hidup kita. Dan semua tidak ada yang kebetulan. Ada hubungannya dengan keputusan kita. Ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan. Karena itulah Tuhan berkata, jangan sesat, karena Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditaruh orang itulah yang dituai. Namun Roh Kudus lewat firman-Nya selalu menyadarkan dan mengajak kita jalan mana yang harus kita tempuh. Maka pada saat itu kita harus mengambil keputusan, mau melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Tuhan memberi kita kehendak bebas karena kita diciptakan tidak seperti robot, tapi kehendak memilih. Tapi karena kita tidak pandai, kebanyakan jalan pikiran pilihan kita salah. Tapi kalau kita mau merendahkan hati dan membuka hati, berserah dengan iman kepada Tuhan, maka Tuhan lewat Roh Kudus akan menyampaikan kepada kita firman-Nya untuk kita mengambil keputusan yang tepat. Jadi yang kita alami itu bisa diizinkan Tuhan,
tapi ada yang terbaik yang kita alami adalah kehendak Tuhan. Diizinkan Tuhan dan kehendak Tuhan dua hal yang berbeda. Diizinkan Tuhan karena kita memiliki kehendak bebas memilih. Saat kita memilih bukan kehendak Tuhan, maka kehendak bebas kita membawa kita mengalami yang diizinkan Tuhan. Tapi kalau kehendak bebas kita taruhkan untuk mentaati Tuhan, maka kehendak Tuhanlah yang jadi. Haleluya. Di Taman Eden ada dua hal ini diperhadapkan, kehendak Tuhan atau diizinkan Tuhan. Kehendak Tuhan, jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, karena kalau kau makan kau akan mati. Jadi kehendak Tuhan jangan dimakan atau dilanggar firman. Tapi kehendak bebas Adam dan Hawa justru tidak mentaati firman, dimakannya. Dan tidak ada yang memaksa, hanya ada godaan dari iblis dan kehendak bebas tidak dilakukan oleh manusia, dimakannya. Lalu diizinkan Tuhan terjadi. Maka semua yang buruk terjadi atas Adam dan Hawa, walaupun itu tidak ada hubungan dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan mereka jangan makan. Begitu juga kehidupan kita ini. Kalau kita lihat janji firman Tuhan, semuanya bagus, tak ada yang jelek, karena Tuhan kita Allah yang maha baik, maha kudus, maha suci. Tidak ada pikiran yang jahat di pikirannya. Kalaupun kita kena percobaan, itu karena kehendak bebas kita. Kalaupun Tuhan menguji kita, itu juga merupakan Tuhan mau melihat bukti apakah kita menggunakan kehendak bebas kita mentaati Tuhan atau tidak. Jadi kembali kepada kita. Rancanganku mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Itulah kehendak Tuhan. Maka Tuhan kasih firman-Nya, dan kita harus memutuskan melakukan atau tidak. Kalau kita melakukannya, maka kehendak Tuhan jadi. Semua kehendak Tuhan baik dan tidak sedikit pun yang tidak baik. Dunia diciptakan dengan segala isinya sungguh amat baik. Tuhan tidak pernah pikirannya pikiran jahat, karena Dia maha kudus. Makanya jangan ada orang berkata percobaan ini datang dari Tuhan. Bukan dulu Yakobus pasal 1, tapi kehendak bebas kita yang kita gunakan tidak di dalam maunya Tuhan. Yakobus pasal 1 kita perhatikan 13 dan 14. Apabila seorang dicobai, janganlah orang itu berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab apa? Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri pun tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, kehendak bebasnya sendiri. Karena orang itu diseret dan dipikat oleh kehendak bebasnya. Iblis hanya menipu dan menggodai kita. Jadi bukan Tuhan. Nah, banyak orang Kristen malah menuduh Tuhan. Tuhan, kenapa kau coba ya? Dan ada juga orang bilang mungkin inilah kehendak-Mu bagi kami. Karena dia tidak tahu kehendak Tuhan apa. Kecelakaan bukanlah rencana kehendak Tuhan. Karena itu yang dikatakan dalam Yeremia 29:11, rancanganku mengenai kamu. Yang ada rencana kehendak Tuhan dalam sejahtera, hari depan yang penuh
harapan. Jangan bilang memang sudah nasibku dibuat Tuhan begini. Enggak. Semua berhubungan dengan keputusan kita melakukan firman Tuhan sebagai kehendak Tuhan yang jadi atau tidak, maka diizinkan Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah salah. Haleluya. Katakan Tuhan tidak pernah salah. Yang salah kita, cuma kita nggak sadar. Baru-baru ini kami berduka, anak dari klien kita di kantor Pak meninggal muda. Saya mulai tanya hal ini, dan saudara yang dikasih Tuhan, dan saya melihat semua proses kenapa bisa hal ini terjadi. Yang jelas, ya Tuhan izinkan semua terjadi. Haleluya. Karena di dalamnya banyak sekali kesalahan terjadi. Itu sebabnya hari ini kita mau mendengar firman Tuhan supaya kehendak Tuhan yang jadi. Semua kehendak Tuhan yang baik, kehendak Tuhan kita semua masuk surga. Haleluya. Kehendak Tuhan kita hidup berkelimpahan. Nah dia bilang Yohanes 10:10, aku datang memberi hidup supaya kamu berkelimpahan. Kalau itu nggak terjadi, itu berarti kita memiliki kehendak bebas yang masih belum memutuskan untuk melakukan kehendaknya atau firman-Nya. Firman Tuhan yang mau kita dengar hari ini adalah kunci utama untuk berhasil dalam segala hal di dalam Tuhan. Kunci pertamanya adalah mendengar suara Tuhan. Dimulai dari mendengar suara Tuhan. Pola Tuhan, cara Tuhan, sistem Tuhan, jalan Tuhan tidak sama dengan kebanyakan yang kita pikirkan dan lakukan. Dan Tuhan punya pola cara, yaitu Dia melakukan segala sesuatu di bumi ini dan di dalam hidup kita selalu dimulai dari Dia berfirman. Selalu dimulai dari Dia berfirman. Itu sebabnya dalam Yohanes 1 ayat 1 dan sampai 3, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Semua Tuhan lakukan, jadikan, ciptakan lewat firman, oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Makanya Tuhan Yesus memulai pelayanannya usia 3,5 tahun kira-kira di muka bumi, atau 3,5 tahun dia mulai melayani. Dia pergi ke kota kemana-mana hanya memberitakan firman. Dia tidak bawa obat, dia tidak bawa uang, dia tidak bawa tim sponsor, dia hanya bawa firman. Dia cukup menciptakan dengan firman. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman tidak ada yang jadi. Kalau dia mau melakukan sesuatu di muka bumi ini, maka dia berfirman dulu. Kalau dia mau melakukan sesuatu dalam hidupku dan saudara, maka dia berfirman pada saudara dan saya dulu. Itu pola sistemnya Tuhan, jalannya Tuhan. Makanya langit bumi ini jadi karena Dia firman dulu. Manusia pun dijadikan Dia berfirman. Baiklah kita menciptakan manusia, baru Dia bentuk kita. Jadi kita harus bisa mendengar suara Tuhan dengan baik. Ini kunci pertama. Kalau gagal kita mendengar suara Tuhan,
maka gagal kita mengikut Tuhan, gagal kita mengalami kehendak Tuhan. Itulah sebabnya Ulangan 28 berkata, jikalau kamu baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu. Dimulai dari baik-baik mendengar suara Tuhan, barulah lanjut dan melakukan dengan setia apa yang kuperintahkan hari ini. Aku akan mengangkat engkau dari segala bangsa. Setelah kita mendengar firman, lalu kita mentaatinya, menghidupinya, mensesuaikan, menselaraskan hidup kita dengan firman, maka Dia mengangkat kita. Dan ayat 2 bilang segala berkat akan datang. Dan seterusnya, engkau akan tetap naik tidak turun menjadi kepala bukan mentor dan seterusnya. Jadi dia tidak pernah melakukan sesuatu sebelum dia berfirman. Maka kunci supaya kita berhasil menang di dalam Tuhan, mengalami segala yang baik dirancangkannya dan kehendaknya bagi kita, maka kunci pertama saudara harus mendengar suara Tuhan baik-baik. Kenapa dicantumkan mendengar suara Tuhan baik-baik? Karena ada orang mendengarkan suara Tuhan tidak baik. Mendengar khotbah dengan mendengar suara Tuhan itu ada bedanya. Kalau saudara mengaku mendengar suara Tuhan, firman yang dikhotbahkan, Alkitab yang saudara baca berbicara dalam hatimu, dalam roh. Dan kalau kita mendengar suara Tuhan baik-baik, buktinya kita mengerti apa yang kita dengar firman-Nya. Kesulitan kita dalam berhalukas dengan kita tidak hidup, tidak nikmat, karena apa yang mau disampaikan tidak mengerti, kan begitu. Bahkan sebagian sepertikan takut. Karena nanti saya diminta tiap hari pas, ayat 2. Jadi kalau tidak dimengerti firman itu, dia belum mendengar suara Tuhan. Dan itu masalahnya, dia tidak mendengar suara Tuhan baik-baik. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya mendengar suara Tuhan baik-baik. Tapi kalau orang sudah mendengar suara Tuhan baik-baik, Tuhan berbicara dalam hidupnya, dia mengerti firman itu. Ada dua jenis orang yang menerima firman. Menerima firman seperti benih ditabur tanah yang tidak baik. Itulah yang di pinggir jalan, di tanah berbatu-batu, bersemak duri. Firman itu tidak ada pengaruhnya, tidak ada buahnya, tidak ada hasilnya dalam diri kita. Kenapa? Karena firman yang didengar tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti? Tidak mendengar baik-baik. Dan itu banyak dialami orang Kristen dan anak Tuhan. Ya, dari sekolah minggu sampai tua, tak ada perubahan akibat firman. Sehingga kita heran, udah dengar firman, kok begini aja. Tidak hanya sekedar mendengar baik-baik. Apa buktinya orang mendengar baik-baik? Dia mengerti firman itu. Orang yang mengerti firman itu diumpamakan jenis yang kedua adalah benih ditabur di tanah yang baik, yang subur, lalu tumbuh firman, lalu berhasil sampai berbuah 30 kali, 60 kali, 100 kali lipat. Jadi intinya mengerti firman itu. Kenapa? Karena mendengar baik-baik. Orang yang mendengar baik-baik firman bukan hanya mengerti, menikmati firman itu. Makanya ada orang bisa tahan dengar khotbah sampai 1 hari. Contoh waktu Yesus khotbah di bukit Matius 5, mulai pagi sampai hampir malam mereka dengar firman. Yang anehnya dulu nggak ada selebaran, tidak ada Facebook, tidak ada pengumuman hadirlah KKR, Yesus akan berkhotbah di bukit. Ada itu. Nggak ada sound system, pengeras suara.
Ini kita masih berapa orang pakai pengeras suara? Yang hadir 5.000 laki-laki. Kalau bawa anak 2, istri 1, kira-kira 20.000. Dengar khotbah tanpa mikrofon. Karena mereka haus, karena mereka mendengar baik, mereka menikmati. Dan hampir malam mereka pulang. Disuruh Yesus. Dan murid-murid sadar ternyata mereka tidak makan. Dan jauh tempat mereka. Dan Yesus murid bilang, guru, mulai dari pagi mereka gak makan. Takut mereka nanti pingsan di jalan. Kasih mereka makan. Kata Yesus. Murid juga bingung, berapa ratus dinar mengasih makan sebanyak ini. Tuhan hanya berkata, Tuhan hanya berfirman. Cuma kita nggak mengerti, bingung. Makanya harus mengerti firman. Murid waktu Yesus bilang kasih makan, bingung mereka berapa ratus dinar. Mungkin yang lain tidak ngomong, bah, mana ada restoran menyiapkan 20.000. Dan bikin pesta aja udah bikin panitia besar-besar kan? Mana uangnya? Dari mana restoran? Kalaupun ada dijual makanan apa namanya mau dimasak itu beras dan semua, mana sepadan? Apakah Tuhan salah dalam berfirman? Tidak. Lalu Yesus lanjut berkata, apa yang ada padamu? Ada yang menanggapi. Dia cari, dia pinjam, ada snack untuk anak kecil 5 roti 2 ikan. Dan dikasih pada Yesus, ini ada kami dapat uang. Dan Yesus berfirman, dan makanlah 5.000 orang lebih 12 orang. Haleluya. Karena Tuhan berfirman dulu baru melakukan. Jadi kalau Tuhan mau melakukan sesuatu atasmu, maka dia berfirman dulu. Begitu firman itu sampai, dia lakukan dalam hidup. Masalahnya, apakah sampai firman itu? Ya, kalau kau mendengar suara Tuhan berbaik, kau akan mengerti, kau akan menikmati. Yang ketiga, akibat kalau kita sudah mendengar firman, ada daya dorong dari firman. Karena firman itu hidup bergerak, didorongnya kita. Sehingga itu memenuhi perasaan, pikiran, kehendak kita. Kalau tadi keinginan bebas menyeret kita kepada dosa, firman akan menyeret, mendorong kita melakukan. Jadi lebih mudah orang yang mengerti firman melakukan daripada tak mengerti. Saya kasih contoh lah. Kalau saya suruh ke depan ini hukum Karen main keyboard hari minggu depan, itu berat itu. Kalaupun dia mau pasti bersalah. Kenapa dia tidak tahu main keyboard? Jadi mengerjakan yang tidak dimengerti, yang tidak tahu, itu nggak bisa, berat dan kasar. Tapi kalau belajar dan mengerti, melakukannya. Begitu juga lah kita melakukan firman. Kan banyak sekali alasan kita benarnya itu firman, Pak. Sedapnya aku dengar itu, Pak. Apalagi ada ketawa-ketawanya, Pak. Enak kali. Lucu-lucunya yang didengar firmannya kalau tidak didengar, ya kan? Tetapi melakukannya lah, Pak. Berat kali, Pak. Tak sanggup aku, Pak. Kenapa? Kau melakukan firman berat kali. Benarkah berat kali? Masa Tuhan kasih perintah yang membuat kita makin berat? Tuhan bilang bebankanku yang kupasang enak dan ringan. Lalu Pak, kok firman berat kali dilakukan? Nah rahasianya dia mendengar. 1 Yohanes 5 ayat 3. Buka dulu saudara. Benarkah saudara yang salah atau Tuhan yang salah? Saya katakan tetap Tuhan tidak pernah salah. 1 Yohanes 5, bukan Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Kata Tuhan begini, sebab inilah kasih kepada Allah, kita mengasihi Tuhan. Apa itu? Itu kita menuruti perintahnya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita melakukan semua perintahnya. Bukan hanya bilang aku mengasihi.
Kalau seorang pria mengasihi pasangannya, maka dia mau melakukan apapun yang terbaik bagi pasangan. Pengorbanan itu tidak menghalangi dia, kesulitan tidak menghalangi dia. Demikian juga kalau kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, kita lakukan perintah-perintahnya. Kenapa orang tidak melakukan semua perintah Tuhan, tidak mengasihi? Kenapa tidak mengasihi? Tidak mengenal Tuhan. Kenapa tidak mengenal Tuhan? Karena tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Perintah-perintahnya sangat berat. Amin. Amin. Perintah-perintahnya sangat berat. Amin. Kalau nggak ngerti kok saya amin aja. Perintahnya tidak berat. Kalau mau suruh siapa namanya Grace mengangkat gitar ini berat kali atau biasa aja? Aja bisa. Tapi kalau aku suruh mengangkat drum ini semua tidak berat. Jadi jangan Anda pikir kita disuruh mengikut Tuhan sungguh-sungguh, mentaati firman Tuhan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, akal budi, sangat berat. Siapa yang salah di sini? Kita tahu Tuhan. Atau yang salah tulis ini? Harusnya sangat berat, kok tidak berat salah tulis ini? Alkitab saya bilang tidak berat, tidak tahu Alkitab saudara, atau bikin kitab sendiri saudara. Ternyata saya dapat karena dia tidak mendengar suara Tuhan baik-baik, sehingga dia tidak mengerti. Orang yang melakukan sesuatu yang tidak tahu, tidak mengerti, itu berat. Kalau dilakukannya makin kacau. Saya suruh Opung Boru Sibarani menderang minggu depan, kacau. Lebih baik jangan, dia pun stres. Kita pun dengan stres. Maka lebih bagus dulu belajar. Amin. Gak ada yang bodoh sebenarnya. Yang ada belum tahu. Jadi jangan terus tuduh orang lain bodoh atau anak bodoh kali kau. Enggak, hanya nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Nggak belajar. Belajarnya nggak baik-baik, nggak sungguh-sungguh, makanya tetap nggak tahu. Maka mendengar firman kita harus sungguh-sungguh. Haleluya. Maka kita akan tahu, mengerti, kita akan menikmati. Dari situ kita tahu kehendak Tuhan, mencintai Tuhan, karena firman itu adalah sendiri. Mengenal firman, ya mengenal Allah. Dan dari situ kita didorong melakukannya. Kalau dosa tadi, kehendak bebas menyeret kita melakukan dosa, maka kuasa firman lebih hebat lagi dari dosa. Sehingga kita sampai kepada ternyata yang melakukan firman. Ya. Melakukan dosa ada akibatnya, melakukan firman lebih hebat lagi akibatnya. Yang keempat adalah timbul iman. Haleluya, iman timbul dari pendengaran. Kata pendengaran itu ada suara kita dengar dari firman Kristus. Timbul iman. Kalau iman sudah dipakai, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Semua mungkin bagi orang percaya. Naikkan volumenya sedikit dan kupaksa suara. Lakukan terpaksa berbaik ya. Haleluya. Turulah anakmu menyapu rumah terpaksa. 1 jam dia stres dia. Ya, mantap. Jadi kuncinya mendengar suara Tuhan. Tapi harus baik. Baik. Seperti apa mendengar suara Tuhan baik-baik Pak? Udah melotot yang ke depan. Tak cukup. Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Hai anakku,
Perhatikanlah perkataanku, perhatikan. Sejenis-jenis IQ orang, kalau tidak diperhatikan gurunya mengajar, nggak akan mengerti. IQ-nya biasa aja, tapi dia betul-betul memperhatikan, dia mengerti. Begitu juga dengan firman Tuhan, perhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, arahkanlah telingamu kepada ucapan patinggil. Sedangkan arahkan telingamu kepada firman. Yang kedua, arahkan telingamu. Yang ketiga, janganlah semua itu menjauh dari matamu, fokus. Jangan cecak lewat, cecak kau perhatikan. Anakmu ribut itu yang kau dengar. Jadi perhatikan, arahkan telinga, jangan menjauh dari matamu. Barulah kau dapat. Lalu kau simpanlah itu di lubuk hatimu. Dapat simpan, karena firman itu segala-galanya. Tanpa firman tidak ada yang terjadi. Tuhan selalu memulai setelah berfirman. Dia melakukan tepat seperti apa yang dikatakan. Dan firman tidak pernah gagal. Dan Tuhan tidak pernah bohong. Langit bumi goncang lenyap, firman pasti terjadi. Simpan di lubuk hatimu. Lalu karena itulah firman yang kau simpan di hatimu, suara Tuhan yang kau miliki dalam hatimu, itulah menjadi kehidupan. Firman itu tidak sekedar pengetahuan teori, tapi menjadi kehidupan. Kalau firman masih di otak, itu pengetahuan, tidak salah, tapi pengetahuan bukan kehidupan. Tapi kalau firman sudah masuk ke hati, menjadi kehidupan, maksudnya hidup kita jadi seperti firman. Oleh tidurnya kamu sembuh aja. Jadilah langit bumi yang jadi. Kalau firman itu sampai di hati, maka jadi kehidupan. Firman itu tidak sekedar kata-kata lagi, tapi menjadi realita dalam hidup kita. Lalu dikatakan, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka mendapatkannya, yang sudah memilikinya dalam hati, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Efeknya lagi ke tubuh kita. Makanya Yesus menyembuhkan orang dengan firman. Dia bilang, "Janganlah dosamu pelongaris selama sebulan." Dia berfirman, orang yang percaya jadilah seperti manusia. Jadi semua. Itulah mendengar suara berbagai. Perhatikan, arahkan telingamu, jangan menjauh, fokus matamu, dapat nanti simpan di hatimu, karena itu akan menjadi kehidupan, kesembuhan bagi seluruh tubuh. Haleluya. Firman itu jauh lebih hebat dari obat apapun di dunia. Mazmur bilang, bila kutemukan firman-Mu, lebih manis kurasa dari madu tetesan, lebih berharga dari apapun tak bisa menamainya. Memberi hikmat, memberi aku lebih dari orang berpengalaman. Ketika kutemukan firman-Mu dalam hidupku, maka bergembiralah hatiku. Lebih dari kita dapat uang berapapun. Firman itu hebat dasar di atas segalanya. Bagi yang menikmati, siapa yang menikmatinya mendengar baik-baik. Makanya iblis berusaha membuat engkau jangan sampai mendengar baik-baik. Perhatianmu dibubarkannya atau dialihkan perhatianmu oleh dia. Telingamu coba dialihkan, matamu juga dialihkan. Makanya di gereja banyak orang gak konsentrasi, banyak suara-suara yang mengganggu, dan banyak juga hal-hal yang membuat tidak kita melihat. Makanya di Ratu Merapat sebuah minggu saya perintahkan, ajari anakmu di sekolah minggu jangan berhenti di waktu kebaktian. Kalau mau mereka ribut main-main di luar suruh saya.
Itu berbulan-bulan baru bisa dilakukan. Padahal sebenarnya kalau mengerti mudah itu dilakukan. Haleluya. Ternyata kuncinya mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan kita harus mendengarnya baik-baik. Haleluya. Nah, kalau sudah sampai di sini, hal terjadi, kita mengerti, kita menikmati, kita didorong, dan kita timbul iman. Dan melakukannya menjadi tidak berat, malah suka. Renungkan firman-Mu dan kulakukan. Bisakah kita mendengar suara Tuhan? Bisa kalau saudara domba Allah. Banyak orang sekarang tidak percaya bisa mendengar suara Tuhan. Mereka bilang di perjanjian lama itu bisa hanya nabi, kita tidak bisa. Bisa. Siapa yang bisa mendengar suara Tuhan? Domba Allah. Siapakah domba Allah? Orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat hidupnya. Yang belum percaya belum domba Allah. Dan Yohanes 10 ayat 27, Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku pun mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi domba itu diberi kemampuan mendengar suara Tuhan. Zaman dulu benar hanya nabi orang tertentu bisa mendengar. Tapi setelah zaman Yesus perjanjian baru, semua yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, mereka disebut domba Allah. Yang belum percaya menerima Yesus, belum domba Allah. Dan domba Allah diberi kemampuan mendengar suara Tuhan. Jadi saudara, kalau domba Allah sudah diberi kemampuan mendengar suara Tuhan. Domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Bagaimana caranya kita mengikut Yesus? Caranya dengarkan suaranya dan ikuti apa yang kau dengar. Tapi Pak, aku kan nggak lihat Yesus kayak murid-murid. Maka Tuhan mengutus utusannya. Sekarang dia utus bapak-bapak rohani di gereja, dan bapak rohani mengutus para pemimpin. Maka saudara yang dikasih Tuhan, Yesus bilang dengarkanlah. Karena kalau kau percaya kepada Tuhan dan kepada yang diutusnya, maka engkau akan tetap kuat dan berhasil. Tapi siapa yang tidak mendengarkan yang diutusnya akan dibasmi. Jadi bagaimana kita zaman sekarang meskipun tidak melihat Yesus, mengikut Yesus, dengarkanlah apa yang dikatakan Yesus melalui utusannya dan ikutilah apa yang kau dengar. Kita sudah mengikut Yesus. Bisa paham ini? Bilang lalu kayaknya saya sudah sampaikan ini. Kalau kita nggak mengikut, kita nggak menjadi apa-apa. Jadi kita menjadi seperti yang kita ikuti. Bagaimana kita mengikuti seseorang? Kita dengarkan dan kita lakukan apa yang kita dengar dari dia. Nah, masalahnya kan kita mengikuti Yesus. Nah, dengarkanlah suara Tuhan yang disampaikan utusannya. Kalau sudah mengerti, ikutilah, lakukanlah. Maka Rasul Paulus berkata, ikutlah aku seperti aku mengikut Kristus. Jadi sekarang kita mengikuti orang yang diutusnya, yang menyampaikan suara Tuhan. Mengertilah, lakukanlah apa yang kau dengar dari firman Tuhan atau suara Tuhan. Maka kita menjadi, Yesus bilang ikutlah aku, katanya sama murid-muridnya, aku akan menjadikan kamu. Jadi kita akan menjadi seperti kehendak Tuhan kalau kita mendengar, mengikuti suara Tuhan yang disampaikan para utusannya kepada hidup. Domba-domba diberi kemampuan mendengar suara Tuhan. Saya percaya kalau saudara mendengar, saudara akan mendengar suara Tuhan masing-masing. Mungkin beda yang kau dengar dari yang lain, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan. Yang jelas semua domba bisa mendengar suara Tuhan. Dan kita harus terbiasa mendengar suara Tuhan. Nah, supaya kita peka, tajam, akurat
menangkap suara Tuhan, mendengar suara Tuhan, maka bersihkan hatimu. Berbahagia orang suci hatinya karena mereka lihat Tuhan. Lihat Tuhan berbicara pada dunia. Latihlah dirimu beribadah lewat doa, pujian, penyembahan, lewat membaca renungan firman. Itu akan membuat telinga rohanimu sensitif, peka, tajam, sehingga kau dengan mudah membedakan mana suara Tuhan, mana suara yang begitu banyak. Sampai-sampai kau bisa memastikan itu suara Tuhan. Ibaratnya kalau suami istri sudah lama hidup berkomunikasi, tak usah nampak mukanya, dia sudah pasti tahu ini suara suami saya. Demikianlah kita dengan Tuhan saat kita terus bersekutu dan menyembah kepada kita, perenungan firman. Jelas kapan, dimana, bagaimanapun Tuhan berbicara, kita sudah tahu ini Tuhan. Nah, kalau sudah kita bisa sampai mendengar baik seperti itu, maka kita akan menikmati, akan mengerti, akan didorong, akan iman kita timbul naik level. Dan itu membuat kita melakukan firman itu tidak berat. Begitu kita melakukan firman, ya udah, jadilah. Yang pertama yang jadi apa? Saudara akan diangkat Tuhan di atas segala bangsa. Itu Ulang 28. Baik-baik dengan surat Tuhan 8 dengan setia, aku akan mengangkat. Jadi Tuhan mau kita di atas rata-rata. Makanya Tuhan sudah buktikan, siapa orang paling pintar sedunia? Ya orang yang diangkat Tuhan. Kebetulan zaman dulu dipilih bangsa Israel, karena mereka yang mendengar suara Tuhan. Diangkat. Siapa yang terkaya? Siapa yang terpintar? Dengar suara Tuhan ini. Dalam sejarah kita lihat Israel. Dan Tuhan berbicara kepada mereka dari mereka, dan Tuhan memberikan janji 4 generasi. Dan itu masih dalam sejarah Israel. Nah sekarang kita Israel rohani, kita keturunan Yesus. Yesus kan Israel, kita turunan, jadi kita secara rohani menjadi Israel. Artinya janji Tuhan kepada bangsa Israel itu bisa kita terima melalui Yesus. Maka orang Kristen bisa di atas segala bangsa. Haleluya. Sadrak, Mesak, Abednego pintarnya 10 kali lebih pintar. Daniel luar biasa. Yusuf luar biasa, lebih pintar dari siapapun pada zamannya. Demikianlah Tuhan bilang, aku angkat. Kalau Tuhan mengangkat, tidak ada yang bisa menggagalkan. Jadi kita diangkat Tuhan. Haleluya. Ada nyanyi Batak Pentakosta Najolo. Nang napogosi tarbani bana gabe mora. Nang nalei tarbani bana gabe sanga. Nang nalei tarbani bana gabe mora. Banyak istilah. Tuhan bisa melakukannya. Cuma dia melakukannya harus dia sampaikan dulu firman. Haleluya. Dia tidak kebetulan, tapi karena firman yang diterima orang itu. Maka kalau kita dengar baik dan kita lakukan, maka diangkatlah kita. Diangkat dari kemiskinan, diangkat dari semua, sehingga kita di atas rata-rata. Diangkat dari kepala bukan ekor, terus naik bukan turun. Firman itu yang membuat itu terjadi. Yang kedua, kita akan dilindungi Tuhan. Kita harus sampai dengan sampai hidup-hidup. Wahyu 3:10 katakan, Wahyu 3:10, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Tuhan izinkan pencobaan datang menyerang seluruh dunia sekarang, virus corona. Karena kau menantikan Aku menuruti firman-Ku, Ku lindungi engkau. Dan ini perjuangan saya mulai dari corona, karena saya suruh ibadah tetap.
Memang ada yang mati jemaat kita, tapi bukan karena corona. Dilindungi. Kalau kita melindungi diri kita, tidak bisa. Orang-orang medis, ya, dan begitulah kaumnya mereka melindungi diri, karena juga. Tapi kalau Tuhan melindungi, sudah pasti. Dan itu jatuh kepada orang yang menuruti firman Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan izinkan nanti goncangan akan datang. Dunia ini bukan makin enak ini, makin goncang sampai akhirnya hancur. Tapi anak Tuhan disempurnakan. Makanya Tuhan bilang Keluaran 23 ayat 25, Keluaran 23 25 sampai seterusnya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah. Harus beribadah. Karena ini masalah hidup kita sekarang akan datang. Nah, ibadah itu mengandung janji. Hidup sekarang akan datang. Hidup di bumi dan di kekekalan. Hidup tahun 2021 sampai kapan nanti 2050. Kenapa? Karena Tuhan akan memberkati roti makanan air minuman, menjauhkan penyakit dari tengahmu dan sebagainya. Nah, ibadah ini bukan asal ibadah. Ibadah kita tujuannya adalah menyembah, memuji, memuliakan Dia dan menerima firman. Itu isi dari ibadah kita. Bukan menyelesaikan itu bisa cara ibadah tidak. Yang penting bagimu adalah mendengar firman. Tapi Tuhan senang kalau kau memuji Dia. Nah, ibadah seperti ini berhasil dan membuat kita menerima janji Tuhan ketika kita mentaati ibadah. Dilindungi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, Yosua 1 ayat 8. Kita akan berhasil, beruntung dan diberkati. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, menghafalnya, mengucapkannya, mengulang dan dihafalkan. Tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala perintah yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian, dengan kau bertindak selaras dengan firman, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tak ada gagalnya orang kalau hidup selaras dengan firman. Tuhan tak pernah gagal. Maka orang melakukan firman juga tak pernah gagal. Bukan karena dia sudah pintar kali, sudah kuat kali, sudah pengalaman kali, sudah hebat kali, tidak, karena firman. Firman itu dasar, jadi dasar ya. Jadi berhasil, beruntung, diberkati. Tapi kalau kita nggak lakukan, kita tak lakukan. Dia nama nada molon itu kan yang kita. Ulangan 28 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, menjadi milikmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Orang yang mendengar firman dengan baik pasti mendengar suara Tuhan, menikmatinya dan didorong dan timbul iman dan melakukannya jadi tidak berat. Kalau sudah sampai melakukan, sudah diangkat. Kalau sudah sampai melakukannya, sudah dilindungi. Kalau sudah sampai melakukannya, saudara, firman yang didengarnya, maka sudah berhasil, beruntung, diberkati di dalamnya. Hanya kita harus berjuang untuk ini. Roh Kudus menolong kita. Yang keempat, kita akan melihat dan mengalami mukjizat Tuhan. Mukjizat Tuhan itu yang tak mungkin jadi mungkin artinya. Markus 16 ayat 15. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Tuhan berfirman, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Ini perintah pada murid. Sama kita juga ini perintah. Lalu ayat 20, mereka pun pergilah, mereka melakukan apa yang mereka dengar. Apa yang terjadi? Mereka pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan setelah mereka melakukan, Tuhan turut bekerja, Dia tidak diam.
Maksudnya dia akan melakukan persis seperti yang dikatakan padamu. Tuhan itu bekerja dan meneguhkan firman itu, membuktikan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Biar kita bisa melihat. Maka setiap saya memberitakan Injil, saya melihat tanda-tanda itu. Baru-baru ini saya memberitakan firman Injil jemaat kita yang ada di HSD. Lalu tiba-tiba ada seorang anak muda yang sangat menanti-nantikan firman. Lalu dia mendapat firman itu. Lalu dia didorong dengan iman untuk menerima baptisan Roh Kudus. Karena dia rindu sekali mengalami di saudara. Dan akhirnya dia datang minta dibuahkan. Saya tidak tahu kalau dia merindukannya. Pertama-tama saya keluarkan dia bebas, saya jari. Tiba-tiba waktu saya selesai duanya, saya diarahkan Tuhan yang kepada dia. Sesuatu yang diinginkan anak ini, saya suruh dibangkitkan. Saya doa. Mana apa yang diinginkan orang yang berikan? Langsung dia dibaptis Roh Kudus. Baptis api. Saya tinggalkan terus saudara dia berbahasa sampai bapaknya itu kebetulan kepala sidang mulai agak sedikit berat. Ditelepon saya, kenapa Pak? Saya bilang, dia terus bahasa lupa. Nah anehnya Pak, dia waktu muda, dia berdua untuk kawan-kawannya seperti dia semua Pak. Ya kalau api sudah dinyalakan menyambarkan api. Aku bilang gak apa-apa, cuma ajarin dia berenang dengan enak. Berenang itu kalau sudah pandai tak kedengaran dia berenang. Tapi kalau baru buat emosinya yang lebih hebat. Iya, akhirnya dinasihati Pak ini. Emosimu gak terlalu penting, tapi tenang kau. Akhirnya saudaraku normal di sana. Jadi kita pun pernah gitu ya terjadi ya. Saya ingat dulu berenang ibu. Begitu dapat baptisan Roh Kudus, saya harus mencoba pergi. Tapi ditanya, kayak mana itu Pak? Itu rapi, bisa bilang, mana ya? Nah, jadi firman itu dibuktikan. Haleluya. Kita akan mengalami dan melihat mujizat menjadi nyata. Karena ada adanya mujizat itu nyata. Kalau ditarik firman, kita akan lihat alami mujizat. Markus 16 ayat 17 sampai 18 dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Orang percaya itu yakin dan disertai dengan perbuatan, itu percaya. Mereka akan mengusir setan demi nama-Ku. Jadi setan pun kalah kan mujizat. Minum racun maut, pegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ada orang meracuni dia. Tiba-tiba ada orang yang mau mencelakai atau binatang mencelakai, enggak celaka. Bukan maksudnya sengaja dia minum racun. Mujizat itu kan. Mereka meletakkan tangan atas orang sakit. Orang sakit yang diletakkan tangannya sama orang itu sembuh. Mujizat kan? Haleluya. Mujizat. Dokter susah menyembuhkan orang sakit. Tapi kalau anak menyembuhkan firman, tumpahkan tangan rasanya sembuh. Asal orang itu connect dengan Tuhan juga lah ya kan? Gak connect bisa. Contoh, aku bisa tarik arus dari sini. Harus pakai tembaga. Kalau pakai kayu nggak bisa. Demikian juga kalau orang connect dengan Tuhan, maka didoakan oleh orang yang seperti ini, mereka pasti sembuh. Tapi saya alirkan arus ke kayu nggak mengalir. Tapi kalau dialirkan arus ke tembaga pasti mengalir. Begitulah orang yang percaya sama Yesus, nyambung berkenan pada Allah. Sebab kalimat tidak berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita saudaraku dengan firman melakukannya, kita mengalami 4 hal ini sekaligus. Yang pertama tadi apa? Kita diangkat Tuhan.
naik dalam segala hal. Haleluya. Kayaknya kalau ada orang baru-baru ini ada jemaat kita ngobrol-ngobrol mereka ketika kami pergi makan miso sama-sama. Wah, ibu siapa dari dia kok makin jelek, kok senang mukanya? Ada, bukan dari sini, ada dari dia. Lalu yang lain menjawab, itulah orang kalau hatinya sudah jelek, maka muka menjadi jelek. Ya juga sih. Maka saya bilang, hati-hati kamu, kalau kulihat makin jelek muka kamu, berarti hati kamu gak bagus. Karena wajah memancarkan hati. Dan wajah, sebab dari yang kita makin jelek ya. Hati-hati, jangan jelek hati. Tapi kalau makin ganteng, makin muda, makin cantik, nah itu bagus hatinya. Makanya jaga hatimu dengan haleluya. Haleluya. Bisa nanti kita udah usia 80 kekuatannya masih seperti usia 40. Jangan kebalikan. Bisa ngerti maksud saya ini? Diangkat Tuhan, lalu dilindungi Tuhan. Mau sekali. Yang ketiga berhasil, beruntung, diberkati. Yang keempat kita akan melihat mengalami mukjizat. Banyak kali keuntungannya. Karena firman ini sangat mahal. Firman Tuhan itu sangat mahal. Kau punya itu, kau bisa memiliki segalanya. Tinggal lakukan. Haleluya. Tapi saya sudah beritahukan, kenapa bisa orang melakukannya tidak berat? Nah, itu dia memberikan suara terbaik. Bahkan hari ini kau menikmati suara itu, kau kan mengalami. Ambil aja keputusan, untuk serahkan dirimu untuk hidup di dalamnya. Jadilah seperti iman. Dan iman itu ada hubungan dengan suara Tuhan kau dengar. Haleluya. Dan firman itu tidak pernah gagal. Apa yang dikatakan masih terjadi. Haleluya. Kalau kau mau diberkati materi, dengar firman tentang bagaimana kau mendapatkan berkat. Kalau kau ingin mati sampai menggenapkan tahun kemudian ditetapkan Tuhan sehat, cari firman. Kalau kau ingin memastikan masa depanmu cerah, di firman. Karena hidup ini tidak ada kebetulan. Dan Tuhan melakukan ketika dia firman. Karena kita cari dahulu kerajaan Allah, maksudnya mencari firman. Haleluya. Maka semuanya ditambahkan. Nah, saya akan ceritakan dulu tentang Yesus. Yesus saya pikir gak pernah ngantongin uang. Tapi saya gak tahu karena gak hidup saya di sana. Tapi saya yakin dia gak bawa uang di kantong. Karena firman Yesus sudah cukup. Maka saya katakan begini. Waktu itu kan dia bersama muridnya 12. Pada zaman itu Kaisar Romawi sangat ketat dengan pajak dan kejam pajak itu. Bahkan pemungut pajak ini mengutip lebih daripada yang diminta pemerintah. Misalnya pajak 100.000, dia minta 300, sama dia 200 ke pemerintah itu. Dan gak ada yang bisa melawan karena kejam pemerintah. Makanya pemungut cukai itu orang paling dibenci dan berdosa pada zaman Yesus. Datang tukang pajak ini minta, kamu kan orang Israel, dibawa kekuasaan Romawi. Mana pajak kamu? Pajak. 12 keluarga dikali pajak, termasuk Yesus. Jadi murid-murid gak punya uang, karena dia bertanya itu Yesus yang marah 24 jam sehari ya. Gak cari uang lagi karena Tuhan panggil mereka penjara, jadi tabib, dari juga si Matius kan. Lalu Petrus datang, Tuhan kita bayar tak pajak? Sedikit berbahasa apa dia kan? Dibayar. Tapi Yesus sudah tahu apa maksudnya Petrus. Mungkin Petrus berpikir nanti dipanggilnya orang kaya, mari dibuangmu, baru dikasih. Rupanya lain cara Yesus. Mana yang cara sampai sana? Petrus mulai memperhatikan dan dengar, cari mancing.
pergi ke sana memancing ikan. Nanti kau dapat ikan pertama, buka mulutnya, kau dapat uang, bukan emas, bayarlah pajak kita semua. Dia kasih ke. Dan si Petrus mengerti. Dia cari pancing. Dia mancing di kolam yang disuruh. Dapat ikan pertama, bukan ikan kedua. Dibuka mulutnya, memang ada uang emas. Dan itu uang paling mahal zaman itu. Dan akhirnya dia bayarlah pajak itu semua. Haleluya. Yesus tidak bawa orang kaya donatur. Ada, dia dompet Tuhan. Nah, satu ketika berdoalah seorang janda di Sarfat masa kekeringan 3 tahun, waktu 3,5 tahun. Wah, kebetulan seluruh daerah Israel dan sekitarnya kekeringan, presisi berat-berat. Dan si janda di Sarfat ini hanya punya tepung sedikit sekali masak lagi dengan dia dan satu orang. Dan Tuhan berfirman kepada Nabi ini, pergi kau ke janda di Sarfat. Kenapa? Janda di Sarfat itu bukan orang Israel. Kenapa kata orang Israel? Ya karena kalau Tuhan bicara nggak akan didengar orang ini. Karena firman-Nya nanti bertentangan dengan realita kondisi. Jadi Tuhan selalu mencari orang yang mau dengar. Maka disuruh ke janda Sarfat, bukan janda Israel. Lalu akhirnya jumpalah Nabi ini dengan janda Sarfat. Ibu sedang mengapain? Dan mengutip kayu kering untuk memasak sebentar lagi tepung untuk buat roti. Aku dan anakku dan setelah itu kami mati. Kelaparan. Baiklah Bu, lakukanlah. Tetapi lebih dahulu kau buat untuk aku, baru untuk kamu. Si janda ini tahu bahwa ini hamba Tuhan, utusan Tuhan. Pasti Tuhan suruh menyampaikan firman. Diresponi dengan baik. Kau ini hamba Tuhan, maka saya akan lakukan seperti apa yang kau katakan. Logikanya kan sangat tertentang. Perempuan ini tinggal makanan terakhir, disuruh bagi lagi duluan sama hamba Tuhan. Kalau orang Batak itu nanti kok hampir cukup bagi 3 lagi. Aku nggak tahu ini masa resesi. Lagi nggak ada uang, pembangunan kau bilang, ya terbalik silang. Tahu tak ini kan? Nah Tuhan tahu ini orang akan mendengar baik, maka disuruh ke sana. Dan dia meresponinya. Dan dimasaknya lah. Mungkin pikiran positif. Ku bagi 3 pun ini makan terakhir mati juga. Bagi 2 pun mati juga jadi. Apalagi ini hamba Tuhan yang bilang nggak tahu apa yang terjadi, bagilah. Makanya kadang-kadang Tuhan memberkati kita, kadang-kadang dari situasi kita yang susah, disuruh kita memberi padahal kita lagi sangat kurang uang. Kadang-kadang gitu. Tapi itulah cara Tuhan nanti memberkati kita. Salah kita dengar, lakukan. Dan dilakukannya, apa yang terjadi? Habis tepung dan minyak yang ada padanya sampai selesai masa kelaparan dia tidak kelaparan. Haleluya. Itulah hebatnya Tuhan. Jadi dia selalu berfirman. Sudah responnya. Kadang-kadang kita disuruh, misalnya kita lagi banyak utang gitu, sudah berkorban. Lalu satu ketika Tuhan bicara, kamu kasih yang terbaik di kantongmu. Ada 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Nah kalau kau memperhatikan yang terbaik, pastilah. Tujuannya Tuhan sebenarnya bukan mau ngambil uang untuk apa uangmu, tapi ketaatanmu yang dilihatnya. Dan dia mau bikin mujizat dalam ketaatanmu. Amin. Momen kita seperti itu. Amin. Kita berdoa.
dari semula telah